tahlilan 7 Jumatan. Itu maksudnya apa sih gitu tuh? Enggak sih, maksudnya gini nih. Sebenarnya agak-agak konyol sih ya. Baru di sini nih gue cerita nih. Ini nggak konyol sebetulnya tapi Kalau lu nggak kuat lari, jalan. Kalau lu nggak kuat jalan, apalagi naik sepeda. naik sepeda. Kalau Bisa nggak bisa kan? sepeda rebahan. Nah, maksudnya gini nih. Jangan, kalau buat pemula, jangan ngelihat orang yang udah terbiasa lari. Benar. Itu kan kebanyakan seperti itu. Iya. Orang mau awal lari ngelihat itu bagus, ngikutin, besoknya dia Cedera terus kapok. nggak mau Iya, datang lagi. benar. Salah satu maskapai penerbangan lah istilahnya Oke, kayak gitu. ha. Pas ending terakhir gue udah ngelepas kerjaan yang itu demi yang ini, istilah kayak Oke. gitu tuh. Loss lah, lepas. Siapa yang nggak stres? Semuanya stres sih. Udah ekspektasi kita kan udah semua ke sono. Betul. Akhirnya mungkin orang kena kecewa gagal itu mungkin kebanyakan orang mungkin ngerem di rumah kali ya kebanyakan. Dan mikirnya apa frustasi gitu frustasi gitu. mungkin ya. Akhirnya gue lari. Halo warga pojok, kembali lagi bersama Mr. Kiwong di program Pojok Podcast. Bercerita di pojok, inspirasi menjelma. Oke, seperti biasa Mr. Kiwong ada di Ledian Hotel and Cottage karena memang tempatnya Pojok Podcast ada di sini. Pojok. Jadi warga pojok dimanapun berada, bolehlah datang ke Hotel Ledian and Cottage untuk sekedar staycation, berwisata, pokoknya liburan dan membawa keluarga ke sini, bolehkah? Oke. Ada yang berbeda kali ini, Mr. Kiwong akan diajak lari-lari begitu, akan diajak lari-lari dan sekarang teman pojok Mr. Kiwong juga seorang pelari begitu, tapi bukan lari dalam kenyataan, tapi nanti kita akan bahas lebih dalam ya mengenai lari itu seperti apa atau mungkin inspirasi dia berlari itu bagaimana seperti itu. Nah kita sambut Koh Rudi. Oke, baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Udah lari berapa kilometer hari ini? Jaga tiap hari juga lari. Kesannya lari mulu nih gue. Lari dari kenyataan mungkin. Oh, udah kelewat itu. Udah kelewat. Oke, baik, nanti kayaknya ada hal yang perlu dibahas juga mengenai lari dalam kenyataan seperti itu. Koh Rudi, boleh dong diperkenalkan dulu kepada warga pojok nih, warga pojok siapanya? Oh, warga pojok. Warga pojok, audiens kita namanya warga pojok. Boleh dong diperkenalkan Koh Rudi dari mana, asal dari mana, begitu. Kemudian mau ngapain ke sini seperti itu. Oke, baik. Halo, gue Rudi, gue dari Serang Running Club, itu komunitas lari yang ada di Kota Serang. Gue ini masih di Kota Serang, tinggal di Serang. Oke. Hari ini gue diculik nih sebenarnya nih. Apa kalian di sini nih? Oke, mantap. Pokoknya ngebahas seputar Siap, kita Koh Rudi. sehat aja ya. Oke, warga pojok, tadi di-spill sedikit bahwasanya Koh Rudi adalah seorang founder atau pendiri dari Serang Running Club. Ya, kalau bicara Serang Running Club berarti apa tuh? Orang yang suka lari-lari, tapi keberadaannya ada di Serang, makanya Serang Running Club. Nah, kita makanya hari ini atau di episode ini akan ngobrol-ngobrol mengenai Serang Running Club seperti itu. Oke, Koh Rudi sebagai founder Serang Running Club, sebetulnya awal mula terpikirkan untuk membuat klub lari ini seperti apa sih sebetulnya? Atau sejarahnya bagaimana begitu? Oh, sejarahnya panjang sebenarnya. Oh, kalau panjang saya Panjang kali lebar pokoknya. ada tikar nggak? Panjang nggak saya? Panjang pokoknya. Awalnya sih itu di tahun 2014. 14 tuh udah punya keidean. Kita kumpul, maksudnya mulai bukannya ini ya, mulai nginjek alun-alun dah. Mulai nginjek alun-alun ya? Iya. Terus kalau alun-alun mau ngapain itu nginjek doang? Awalnya bingung gue mau ngapain ya alun-alun. Nah, ketemu beberapa temen tuh yang ngajakin. Akhirnya duduk. Pertama sih nggak lari. Kita duduk-duduk cuma jalan kaki lah di alun-alun. Itu teman-temannya kenal? Kenal. Oh, kenal. Udah ada kenal maksudnya 1, 2. Lama Oke. 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan. Duduk tuh terus 2014 tuh mulai nyoba-nyoba tuh. 2015 mulai jogging sama temen itu. Sparring lah ya. Biasa lah lari. Kadang punya ide nih kita pas lagi ngobrol, kalau kita bikin wadah, sebenarnya wadah ya, klub gitu istilahnya.
kita pakai baju ada tulisannya. Kalau sekarang udah ada tulisannya nih. Iya ini nih. Udah ada tulisannya nih. Search. Kayaknya bagus deh ada tulisan gitu tuh apa gitu ya. Oh iya ya gitu tuh. Akhirnya keide-keidean mencetus-mencetusnya sih 2016 baru kita berdiri ini yang Serang Running Club. Serang Running Club dengan berapa anggota? Awal lo kurang lebih 5 sampai 10. 5 sampai 10 orang. Nah, itu udah oke nih. Sebagai Serang Running Club gitu. Baju udah bikin. Kita juga pasti ada yang namanya musyawarah dong. Oh iya. Pasti rumbukan kita nih. Dipanggilin semua. Ada yang ngidein. Namanya apa nih? Nah, itu penasaran warga Bojong. Pasti nama-namanya selalu aneh. Kadang-kadang. Lucunya gini nih. Katanya ada yuk pakai komunitasnya alun-alun running. Nah, berarti kalau alun-alun running AR. Enggak. Terus AR. Kalau enggak katanya komunitas pokoknya enggak kecetus ini deh. Kita Serang Running Club enggak ada. Pakai Banten juga enggak. Akhirnya kena banyak kepala yang muncul ya, maksudnya ngobrol gitu, keidean gini-gini. Gimana kalau kita bawa nama daerah kita sendiri dengan misinya, maksudnya pas kita keluar dari daerah ini, orang tahu ini dari Serang loh, gitu. Bawa nama kota Serang dan nama ibu kotanya Provinsi Banten, istilahnya kayak gitu. Jadi keidean, maksudnya nggak asal kita bikin plek, enggak. Kita tuh maksudnya kayak ini mah istihoroh kali ya kalau sampai segitunya loh orang buat nama aja. Nah, bikin logo ini juga awalnya tuh nggak begini, nggak logo kayak yang kita pakai sekarang. Itu cuma logo itu ada orang lari, ada pita. Buset. Itu setahun hampir setahun lah. Pita yang pita setar itu loh. Bukan pita rambut, bukan pita rambut. Iya. Pita rambut. Kira ada nama mungkin Serang Melayu. Melayu kan lari ya. Tapi kita ada hashtagnya. Apa? Hashtagnya. Hashtagnya apa tuh? Ngubergeh. Oh ternyata masih ada walaupun memang Serang Running Club syarat dengan bahasa Inggris, tapi hashtagnya tadi itu apa? Ngubergeh. Ngubergeh. Nah itu Serang banget ternyata ya. Dia Serang Running Club ini tidak meninggalkan yang namanya kedaerahannya. Dan kita itu setiap kegiatan lari juga jarang menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia. Tapi kadang kita ngadopsi bahasa Inggris juga make sih. Tapi sebagian besar tuh kita pakai kayak minggu kita lari rutin itu kan. Biasanya yang komunitas mungkin yang lain pakai Sunday morning run kayak gitu Kalau kita tetap lari minggu pagi. Biar terkesannya lebih ke kelokalan aja mungkin sih sebenarnya dan mudah diingat. Gitu. Kok Rudi, 2016 itu udah jadi SRC kan namanya? Tanggal 13 itu udah November. Jadi SRC. Ya, SRC ya berarti penyebutannya warga Bojong. SRC. Nah, katanya tadi saya dengar ngobrol kan tadi sebelum ke meja ini nih, sebelum kursi ini, katanya Kak Rudi itu dengan nama itu melaksanakan apa namanya itu tahlilan katanya. Tahlilan 7 Jumatan. Itu maksudnya apa sih gitu tuh? Enggak sih, maksudnya gini nih. Sebenarnya agak-agak konyol sih ya. Baru di sini nih gue cerita nih. Ini enggak konyol sebetulnya tapi keren gitu. Tapi bukan kayak enggak masuk logik aja sih. Sebenarnya kalau diomongin ya. Tapi gue baru ngomong di sini nih. Iya. Ini spesial buat warga Pojok ternyata. Dulu tuh kebentuk itu maksudnya kita nggak tahu sih keidean itu secara spontanitas aja sebenarnya. Kita bikin ini di Banten. Kan di Banten tuh ciri khasnya tuh kan enggak maksudnya nggak kayak daerah lain ya, lebih kesultanan lah, ke daerahnya terus keagamanya lebih kuat gitu. Coba yuk kita bikin komunitas ini, maksudnya nggak sekedar plek gitu ya, nggak gitu tuh, tapi diselamatin. Maksudnya gini sih, sempet sih kayak maaf ini mah. Nggak apa-apa kita. Slow ya warga Pojok juga kayak ini. Jumat itu kita ngadain yasinan tuh. Cocok bener. Di masjid sini nih, yang baru, yang apa? Masauroh? Ya, betul. Sempet lampu lagi ngaji gitu, sempet juga lampunya dimatiin karena kita udah ngelewatin batas kali ya. Sempet sih, udah itu 8 tahun yang silam lah ya. Terus saya juga pribadi ke Banten juga. Maksudnya bukan niat mau gue ini enggak juga, mau sekalian aja lah gitu. Kulo Nun lah. Kulo Nun keren emang ya. Gitu, warga Pojok ternyata sebuah nama SRC itu dibentuk dengan doa-doa
para anggotanya seperti itu. Antara lain untuk apa sih? Untuk keberkahan mungkin ya seperti itu. Betul ya? Mungkin ya. Oke. Jadi semoga kalau berkah sih alhamdulillah kan menginspirasi semua Iya orang. berkah lah. Sampai sekarang itu ada membernya tuh berapa? 250-an. 250 orang Itu ya. yang ada di grup. Wow, berarti Di grup. masih Yang- banyak lagi dong. Maksudnya gini nih, ya, kenapa yang ada di grup cuma 250? Heeh. Karena masuk grup itu nggak segampang. Maksudnya gue Gue ikut deh gitu. Hah. langsung masuk grup. Enggak. Oke. Jangan senang dulu Jangan kalian. senang dulu. Jangan Jangan tidak senang se- dulu Ferguson. tidak semudah itu gue goso. Maksudnya gini, maksudnya ada dua kategori sih sebenarnya. Kalau masuk jadi langsung ke tengah nih ceritanya. Nggak apa-apa Iya, nih. nggak apa-apa kita loncat-loncat aja dah. Loncat sana sini atau apa lagi nih? Ya ini mau diomongin. Nah, lagi diomongin ini. Maksudnya loncat-loncat nggak apa-apa, kita loncat nih. Oke, nggak Maksudnya apa-apa. ada kan ada orang gabung. Apa sih syaratnya? Emang syaratnya nggak ada syarat khusus untuk gabung bisa jadi member enggak? Siapapun bisa gabung. Iya. Cuman kalau mau masuk ke dalamnya, lu harus melewati beberapa aturan yang kita buat. Yes. Seperti itu sih. Maksudnya bukan kita ngehalangin enggak, cuman mengantisipasi aja kalau biar member kita tuh satu kuat, Oke. enggak sekedar member datang langsung pergi enggak gitu tuh. Kita Oke. tuh biar ada hubungan emosionalnya Lebih kuat aja lebih begitu. deket gitu tuh. Maksudnya Oke. kan kalau ada apa-apa isinya kita juga, oh ini member gue gitu. Iya, tanggung jawab Nah, kan. iya. Member tanggung jawab Nah, gue gitu betul, maksudnya sebagai kalau lagi- founder anjay. Gitu Ya sih. artinya takut hal-hal dibawa ke negatif. Nah, oh, anak betul. SRC Ya, tuh, jadi gitu kan. minimal kita tahu, oh iya itu anak gue gitu Ah. istilahnya. Karena ada identitasnya yang gue pegang. Gitu. Siap. Oke, artinya bukan mempersulit ya warga pojok, bukan mempersulit semua warga pojok yang ingin masuk ke member SRC, tapi untuk memfilter hal itu, tidak hal-hal yang tidak diinginkan Betul. biar terfilter aja seperti itu ya. Ya, tapi itu Tetapi kan yang semua boleh lari ya. boleh, maksudnya Oke. itu maksudnya terfilter tuh yang mau masuk grup sama yang harus punya ID card. Itu tapi tidak dipaksa ya. Ya. Maksudnya gini, kalau cuman sekedar lu gabung, hilang, gabung, ya monggo namanya free random member. Lu mau oke. sesuka hati datang, sesuka hati nggak datang, mau ikut kegiatan kita nggak ikut ya monggo. Tapi ya itu namanya maksudnya lu bukan bagian dari kita. Oke. Kalau masuk ke dalam bagian dari kita, ya tadi itu yang gua bilang Loyalis mungkin ya. Nah betul. Oh, jadi loyalis aja. Ya, Sip. betul. Karena kalau yang 250 itu adalah yang udah engagement mungkin ya. Iya, Oh, benar. engagement Situ, seperti itu yang sudah teman-teman. ketahuan identitas itu siapa. Nah, tapi tadi ngomong-ngomong untuk masuk ke yang ke 250 orang itu yang udah ada nih, Ya betul. itu ada syaratnya dong. Yang tadi, Syaratnya yang tadi itu yang tadi itu mesti gini. mau nggak ada ART-nya, ada nggak sih komunitas atau organisasi suka ada ART-nya? Ada. Oh, ada. Oh, kita tuh ada kas juga. Maksudnya gini, kita tuh kadang prelek. Oh, prelek. Member. Asik, Jadi prelek. kita tuh kadang bawa celengan tuh, ayo kelasnya gitu. Ada yang ngasih gopay ada 1.000. Tapi ada kumpul juga ya. yang gede juga ada maksudnya seikhlasnya kan kita. Sebabnya di SRC itu dari berbagai macam maksudnya orang-orang yang ikut gabung. Ada sekolah, ada yang masih sekolah istilahnya. Ada yang kuliah, ada yang kerja, ada yang ibu rumah tangga dan sebagainya. Ada yang anggota-anggota juga ada maksudnya. Semuanya membaur di situ semua. Membaur jadi satu. Biasa. Jadi dari semua maksudnya bukan agama tuh bukan satu agama juga maksudnya di Iya. SRC banyak. Jadi di situ tuh harus ada toleransi. Kalau kita lagi ngebahas di grup tuh nggak boleh ngebahas yang Tentang sara-sara, hal-hal, yang satu, yang kedua nggak boleh mendiskriminasikan seseorang suku bangsa, maksudnya suku, terus mana Iya. suku ya dan agama itu nggak boleh. Pasti langsung saya tegur. Iya, foundernya kan koh. Oh iya, tapi ngomong-ngomong koh gitu tuh. Nih di lain ya. Ya. Warga pojok ini di lain Di luar- SRC nih. di luar ya. Dia mau nanya kenapa sih dipanggil koh gitu tuh? Awalnya sih Kokoh ya? dulu tuh 2000 berapa ya gue dipanggil. Mungkin datang dulu tuh masih agak putihan ya. Ah, Sekarang udah gosong. lari terus. Iya, udah gosong. Awal datang kan dulu pernah juga maksudnya nggak stay di Serang terus. Yes. Maksudnya pasti stay di Serang terus kan langsung ke alun-alun. Ada anak-anak basket yang kenal itu tiba-tiba nyeletuk gitu mang, jadi akhirnya kebawa semua. Tapi semua generasi itu maksudnya ini. Nah, kita stop dulu Oh, nih. kenapa?
minuman mau masuk. Oh, pas Kan banget. kita cuap-cuap, tapi kan kalau seret tuh Iya, lumayan. bener juga sih. Apalagi Pas banget nih, lagi agak sedikit Iya. enak di tenggorokan nih. Set. Lagi cuaca kayak gini ya. Siap. Oke, terima kasih. Aduh, Mas, kita repot-repot kita. Oke. Alhamdulillah. Siap Boleh, bisa. buat Ko Rudi. Eda. Mantap ya. Pas banget ya. Pas banget, cuaca panas, minum yang segar-segar. Kalau Makanya, saya makanya khusus ini. wedang jahe. Apa? Ini pakai kacamata Nggak bukan gimana apa-apa itu, di sini Mas. ini panas. Kena Siap. outdoor. Wah, dituangin guys. Ini servis yang luar biasa. Ini wedang jahenya Oke. fresh. Oke. Alhamdulillah. Ini jahe merah. Jahe biasa. Jahe biasa cuman. Di boil agak lama. Oke. Ini Mas, harganya berapa sih Mas untuk apa ini? Minuman jus Watermelon ya, itu Watermelon. watermelon. Jus mangga. Watermelonnya kita fresh watermelon harga 58. 28. Untuk wedang jahenya juga fresh juga ya di harga 50. Oke, berarti tidak habis 100.000 ya warga Masih pojok. kejangkau, Masih masih kejangkau teman-teman. Warga pojok bisa datang ke sini untuk menikmati jus dan wedang jahe sambil juga menikmati Pemandangan. semua fasilitas yang ada di Ledian Hotel Cottage. Dan Mas, bisa- hatur nuhun ya. Ya, terima kasih. Hatur nuhun pisan. Saya cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba juga ya. Bismillah. Langsung hidung saya yang lagi mampet ini plong ya sebetulnya. Nggak boleh minum es ya? Lagi Enggak mampet. juga sih. Ini mah lagi pengen aja Oh. biar agak goroh-goroh gitu ya. Oke kok tadi kita sampai mana sih kok? Manggil nama gue. Oh iya. Ingat gue. Tadi sampai manggil Kokoh itu awal mulanya dari mana? Katanya dengar-dengar sih udah gosong tadi. Oke, lanjut kok. Dulu sih orang yang ngeliat gue nggak bisa nilai diri gue sendiri nggak. Gue gini nggak. Maksudnya dulu tuh lu gini putih gini. Iya karena gue baru mulai. Dulu kan olahraganya maksudnya nggak mau kena matahari sebenarnya. Buset. Dulu tuh. Eksklusif gitu loh. Katanya yang di dalam aja gitu tuh. Indoor Oh ya. ya udahlah dulu kan di indoor mulu jadi outdoor. Datang ke alun-alun tiba-tiba anak orang tuh manggil gue yang kayak gitu isinya. Kok gitu. Emang lu kan Cina kan makanya sempat juga sih. Maksudnya, nggak percaya kalau gue tuh muslim. Banyak yang begitu bilang. Tapi gue muslim. Sampai gue nggak mau berani loh tadi. Lu muslim atau enggak sih gitu tuh. Kadang Tapi aja di-spill juga sih. Tapi sebenarnya banyak yang bilang gini. Maksudnya gue mau lu ke masjid iya. Dulu ya zaman dulu mau sekarang kan kayaknya orang udah familiar ke gue sih. Karena gue juga ngeliat gue muslim gitu tuh. Dulu sih awal-awal nggak percaya kalau gue sampai ada yang datang ke rumah tuh salib lu mana? Ais. Oke. Gitu. Tapi memang kalau sipit kan? Iya. Sipitnya dari mana? Sipitnya Bokap dari mana? kayaknya. Oke, bokap kayaknya. Karena gue kelahiran Sumatera sih, Oke. Lampung, kelahiran Lampung. Kalau ibu sih Di sini. asli Serang. Keragilan, oke. Ya, gitu. Siap. Matanya spill mata gini. Tuh, Oh iya, ada sipit-sipitnya. Tapi tim kreatif itu juga ada di tengah. Ada. nih. Cuman gak mau dipanggil Koko katanya. Tapi Oke, nggak Kok. apa sih maksudnya yang penting positif aja manggil. Iya. Tapi nyaman ya dipanggil Nyaman Koko aja. ya. Kalau dipanggil Coach, Dih, gimana apa ya? tuh? Kayaknya itu agak berat sih panggil Agak berat itu. ya? Agak berat. Oke, panggilan nanti kita coach. bahas. Soalnya ada aktivitas selain dia lari-lari ternyata seperti itu, kawan-kawan. Warga pojok ya. Nah, oke tadi udah ngobrolin Koko itu dari mana? Koko itu dari mana? Panggilan Koko itu sejarahnya seperti apa? Nah, sekarang mungkin SRC saya sedikit ini ya, Dipinggirkan sedikit dulu. pinggirkan dulu. Nanti kita bahas kembali sebetulnya, Mas. Nah, Koh, selain aktivitas berlari di SRC, ada aktivitas lain nggak sih? Kalau banyak yang bilang kayak gitu. Kadang gini nih. Iya Gue dong. kadang lebih nyaman gini. Orang yang nggak tahu gue. Wah. Sebenarnya. Tapi ini kayaknya kejutan khusus di pojok podcast gitu loh. Maksudnya, orang kalau lu kenal gue di lari ya udah cukup di lari aja, nggak perlu lalu ke dalam gitu tuh. Biar gue juga lalu asa geraknya. Iya nggak sih? Iya sih. Iya. Kalau orang tahu kan ini kan sini nih. Maksudnya gue tuh kadang nggak mau terlalu mempublikasikan gue ini siapa. Oke. Maksudnya gue dari mana, kerjaan gue apa gitu istilahnya. Agak-agak memfilter sih sebenarnya seperti itu. Kecuali orang yang udah deket banget ya. Kita kan udah deket ya. Asik. Berapa senti nih? Asik. 5 senti. Ya gitu sih. Ada sih bisnis juga ada. Maksudnya keluarga sih masih itu. Oke. Yang kedua, maksudnya di samping lari itu kan saya juga dipercaya dari 2000 kurang lebih 2019 sih untuk bisa dibilang mengajar ya di salah satu akademi yang maksudnya akademi fisik gitu deh. Ah, Yang iya. Orang-orang yang dipersiapkan untuk masuk pendaftaran di anggota
polisian. Polisian, Nah, oke. gitu. Keren ya. Ternyata lebih dari apa yang kita Enggak, pikirkan sebenarnya. berkahnya itu kali, berkahnya suka lari kali. Oke. Orang yang dipercaya untuk melatih lari. Bener-bener seperti karena gitu. kedisiplinan itu Nah, mungkin ya. betul. Karena disiplin kemudian sering lari dan badan sehat, bugar, akhirnya dipercaya ya. Betul. Dipercaya oleh instansi tersebut untuk apa namanya itu mengajar, mementori ya. Iya, mementori, betul. Nah, karena coach ini nggak mau katanya dibilang coach, tapi mentor pengennya. Oke. Nah, tadi udah ada aktivitas lain yang disepil oleh Koh Rudi ya. Nah, kalau balik lagi ke lari, lari paling jauh itu pernah berapa kilometer begitu? Mungkin dari Serang ke Mekah gitu bisa? Masih naik haji. Apa umroh? Umroh mungkin? Kalau gue sih pernah itu sejauh ya. Iya. Jauh tuh kalau yang untuk personal pribadi itu 42. 42 kilometer Kalau dari Serang ke Marbella. Wow. Wow. Nggak pingsan kah gitu tuh? Ya nggak, maksudnya kita punya tujuan lari jarak jauh itu nggak sekedar kita besoknya lari jarak jauh, nggak. Jadi kita tuh juga ada latihan khususnya gitu. Biar satu kan kita punya tanggung jawab ke diri kita sendiri. Kalau kita udah menentukan hal yang udah kita tentuin, berarti kita harus tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Itu sih kalau gue sih prinsipnya. Itu paling jauh 42 km berarti Serang sampai Marbella. Ukurannya kalau dari sini, ukurannya kalau dari sini. Oke. Tak kira ada event khusus gitu misalkan. Kalau event khusus ya itu yang saya lakukan waktu di Bandung, yang acara maraton itu 42 itu di 2019 sih. 2019. 2019 sih berarti sebelum Covid mungkin ya kalau di sini mah ya. Betul, setelah Covid kan kita iya nggak bisa lari ya. Bayangin coba kalau lari pakai masker. Itu dulu nggak habis pikir itu lari boleh keluar tapi pakai masker larinya itu kayak gimana sih? Kita ngalamin itu pas Covid. Buset. Serius, pas Covid itu Serang Running Club tuh nggak pernah namanya vakum. Mungkin sahabat pojok mungkin nggak tahu ya. Warga pojok. Warga pojok. Bukan sahabat ya. Ya sahabat saya juga warga pojok itu. Jadi sahabat warga pojok. Warga pojok. Maksudnya waktu zamannya Covid kan kita kayak terbelenggu ya. Buset. Kayak terbelenggu ya. Maksudnya gini. Kayak terbelenggu gitu kan, kemana-kemana kita terbatas akses. Social distancing dulu tuh istilahnya betul. tuh ya. Yang tadi baju gua pakai kan social distancing yang running, yang baju hitam. Oh, yang tadi ya. Ya sebelum ganti nih. Nah, itu kan baju waktu zamannya Covid. Itu lari tetap pakai masker sesuai yang diberikan oleh pemerintah aturan itu. Kita tetap mengikuti aturan pemerintah yang kita nggak boleh berkumpul kan waktu zamannya Covid nih cerita. Tapi kita juga harus mau sehat. Iya. Nggak mau maksudnya yang kita sakit kena Covid kita ikut sakit, enggak. Imun kan yang sebenarnya yang dihajarkan yang imun. Dihajar imun sama kita dompet. Lemah, iya gitu. Yang dihajar sama dompet. Komunitas kita tuh maksudnya gini. Tapi tetap lari, tapi dengan kapasitas yang tidak banyak. Dulu itu waktu zaman-zaman Covid itu benar loh. Itu benar-benar banget brutal banget, maksudnya gini nih. Kita tuh ngapain ya? Iya. Zamannya Covid, kamu cerita tentang Covid, waktu Covid masih tetap bertahan ya kita. Waktu Covid juga kita tetap bagi-bagi sembako. Waktu Covid kan, karena akses masyarakat juga untuk ke situ kan agak susah lah ya. Kita sambil lari sambil itu. Oke, berarti itu pengalaman SRC melewati masa pandemi COVID-19 seperti itu. Oke, baik. Untuk pemula mungkin ya nih. Seperti saya, seperti warga pojok dan teman-teman kreatif di sini. Nah, untuk mulai lari itu ada teknis khususnya gitu untuk pemula kita nih. Warga kan ini warga pojok. Warga pojok nih. Ini buat yang di sini ada saya berapa lah? 1 2 3 4 5. Dan semuanya. Semuanya yang menyaksikan. Maksudnya gini, buat pemula maksudnya satu itu harus niatnya aja dulu. Oke, niat dan eksekusi. Kalau niat, kalau kita nggak ada tindakan kan, betul, nggak percuma dong. Maksudnya gini, kadang ke bawah sih sama lingkungan, temennya udah lari masih ikut pasti gitu tuh. Buat pemula maksudnya gini, kalau lu nggak kuat lari, jalan. Kalau nggak kuat jalan, apalagi naik sepeda. Kalau nggak bisa sepeda, rebahan. Nah, maksudnya gini nih, jangan, kalau buat pemula jangan ngelihat orang yang sudah terbiasa lari. Itu kan kebanyakan seperti itu. Iya. Orang mau awal lari ngelihat itu bagus, ngikutin, besoknya dia cedera
Cedera, Terus kapok. nggak mau Iya, datang lagi. benar. Maksudnya nikmatin prosesnya aja sih. Maksudnya dengan jarak segini ya udah lakuin aja. Misalkan mula kayak dalun-dalun deh. Ya, Itu muter kan dulu. satu putaran itu kan 300 tuh. Iya. Kebanyakan pemula tuh saya arahin ke situ. Kalau lu nggak bisa jogging ya udah jalan aja dulu. Kalau udah jalannya udah stabil, lu lari jalan. Maksudnya 100 lari, 100 Terus gitu jalan. aja Gitu konsis. aja continue ya. Iya gitu. Besok lu tambahin. Nah kalau besok-besok napas lu udah bagus, kaki lu udah terbiasa, coba. Tapi nggak ngaruh kan untuk perokok juga sebetulnya. Nah, iya dong nih. Sebenarnya ini nih, tergantung individunya ya. Manusianya maksudnya gini nih. Sebenarnya hidup sehat, rokok sehat nggak sih? Enggak ada yang bilang sehat. Enggak ada yang bilang sehat, tapi Gitu kebanyakan kan? ngerokok gitu. Nah tuh. ya gitu tuh. Kalau bisa sih ya dikurang. Untuk yang perokok banget maksudnya, kalau bisa ya dikurang itu kan nggak sehat juga tuh. Kayak slogannya rokok kan membunuh perlahan tapi pasti. Iya. Ya kan, tapi tetap masih digunakan kan maksudnya. Kalau di SRC sih rata-rata nih, ada juga sih yang perokok, yang vape juga ada. Maksudnya, tapi kalau lagi di lingkungannya kita lagi kumpul mau lari, ada rokok pasti gue tegur tuh. Kalau lu mau ngerokok di sono, Jangan di sini. jangan di sini. Gue mau hidup sehat nih, semua orang kesini tuh untuk sehat, bukan untuk nyari penyakit istilahnya gitu tuh. Oke, istilahnya warga gitu. pojoknya. Ini ada. Oke, kita masuk ke outfit mungkin ya. Wow. Sih, gile-gile kan. Nih kan kalau Nah, kalau apa namanya? Lari ini udah lifestyle seperti itu ya. Betul. Udah lifestyle seperti itu. Makanya kebanyakan dari masyarakat mungkin ya ingin berlari dengan outfit yang keren seperti itu. Misalkan harga sepatu yang sampai 2 juta mungkin seperti itu. Kemudian dengan setelan yang keren lah seperti itu. Nah, syarat berlari apakah harus memang seperti itu sepatunya? Atau mungkin outfitnya seperti itu ya? Enggak. Itu salah. Salah. Gini, tujuan kita dulu aja. Tujuan lu lari buat apa? Sebenarnya untuk dari awalnya ya, untuk sehat ya udah sehat. Kalau outfit itu mungkin mengikuti. Oke. Contohnya, Nah, fotonya parodi gitu. nah ya gini. Awalnya gue juga sepatu tuh Sepatu warrior. Pro ATT. Ngalamin gak sih Pro ATT? Tahu nggak? Kayaknya pernah denger deh ya. Pernah denger ya. Pernah denger sih. Pokoknya awal dulu gue lari juga itu kan istilahnya nggak pakai sepatu yang benar-benar yang untuk lari banget tuh. Yes. Saya juga belinya di mall-mall biasa lah. Tapi lama kelamaan untuk menunjang form gue itu, ya gue harus ngikutin itu sih sebenarnya. Tapi kan istilahnya nggak dianjurin. Nah itu untuk kenyamanan lo lari. Semakin lu meningkat form lari lo, pasti semakin lo akan mencari apa yang digunakan untuk lebih nyaman untuk lo lari. Paling kayak gitu. Tapi nggak diwajibkan lo harus gini, enggak. Itu tergantung individunya. Gitu sih sebenarnya kayak outfit yang gua pakai nih. Iya, ini kacamata ya. Lari nih, merek sebutin boleh kan nih? Boleh lah, nggak apa-apa. Guder ya. Ya Guder ini kan untuk biasanya dipakai untuk orang-orang lari tuh. Banyak macam merek sih sebenarnya. Tapi yang gua pakai yang ini maksudnya gitu. Itu karena nyaman. Kalau kena sinar matahari itu nggak terlalu kebakar silo gitu sih. Lebih enak aja gitu. Harga outfit berapa? Ini kisaran under 1 juta sih. Under 1 juta. Tapi di atas 500. Oke. Bisa 700 mungkin ya. Nah, mungkin segitulah. Sepatu lagi pakai yang biasa sih. Lagi pakai biasa. Tapi yang paling mahal buat lari yang punya Korudi. Yang boleh nyebutin merek nih? Gak apa-apa, kita nggak ada masalah. Siapa tahu nanti masuk mereknya kayak kita kan? Gue sih yang sekarang lagi dipakai di rumah tuh yang Esik sih sebenarnya. Esik. Tapi gue tuh lagi pengen yang lagi hit nih. Apa tuh? Apa tuh? Lagi pengen yang Adiosan. Oh, Adios. Yang pro gitu tuh. Lagi bagus kayaknya itu. Emang dia harga berapa sih kena? Yang Evo 1 itu 11 juta deh. Nanti dulu deh. Gue beli motor second dah. Ya. Tapi itu habis loh. Gue juga aneh. Maksudnya yang Evo 1 ya. Maksudnya yang gue kejar, maksudnya yang gue cari aja sama teman-teman tuh yang Pro 4, yang Adios Pro 4, yang Adidas, yang harga 4 jutaan itu susah dapatnya. Susah. Jadi orang tuh kayaknya banyak duitnya ide ya. Tapi di rak sepatu Korudi yang paling mahal ada berapa? Ya 2 jutaan. 2 jutaan. 2 jutaan. Tapi ya lumayan untuk sepatu ya 2 jutaan. Ya emang kadang-kadang kita juga kalau udah hobi ya. Kada hobi harga juga kadang-kadang nggak dipikirkan. Yang penting
Karena hobi. Hobi. Nyaman, Nah, nyaman puas. sih, nyaman sih. puasan mungkin. Nah, lanjut Ko Rudi, tadi sebetulnya mah kita akan flashback nih. Ya, Flashback agak jauh nih. mundur. Tadi kan di sana ngobrol katanya sebetulnya gua lari itu ada ini sih, ada triggernya katanya. Iya nggak sih, ada triggernya. Gue baru ngomong di ini nih, Iya bener. di pojok ya. Itu nggak apa-apa loncat-loncat ya. Begini, saking santainya. Kalau cuaca lagi panas juga nih, Nah. panas nih. Ambil diminum nggak apa-apa. Oh, boleh Bah, nanti aja lah gabung. Saya mau minum berarti. Oke, lagi minum dulu. Oke. Katanya ada triggernya mulai lari itu. Kebanyakan sih yang pengamatan gue ya, yang maksudnya masuk SRC juga tuh beda-beda nih, beda-beda maksudnya. Lu mau lari serius kenapa sih? Sering gue tanya tuh. Iya. Ada yang Interview katanya. ada yang mau diet nurunin BB, ada banyak, ada yang kena sakit. Iya, mengharuskan untuk hidup sehat betul. gitu. Kan dokter juga kalau kita sakit disuruh apa coba? Hidup sehat. Istirahat, kan? olahraga, makan yang baik-baik. Nah iya, kalau udah sakit kan disuruh orang sakit disuruh olahraga. Waktu nggak sakit malas olahraga. Iya. Nah kayak gitu sih intinya, mengolahragakan masyarakat kan kadang susah gitu. Dulu ada dua cerita sebenarnya, dua cerita di sini. Ini khusus nih. Gue Khusus cerita Ko Rudi nih. Triggernya nih. Jadi Agak malu-malu katanya. Tapi nggak apa-apa warga pojok ya. Nggak enak sebenarnya gue cerita di Apa-apa sini. ini. Enak ini. Buat pengalaman aja. Yang pertama dulu tuh pernah juga sakit. Oke. Kok gue sakit-sakitan mulu ya? Kayak lambung. Pernah sih itu lambung. Masuk UGD juga pernah waktu dulu ya. Sakit. Karena mungkin hidupnya nggak sehat juga ya. Udah parah berarti ya lambungnya. UGD doang tapi nggak gitu langsung pulang maksudnya. Oh, iya. Tapi sering Lumayan itu kan ya. instan berobat masih gitu tuh. Berobat di sini kayaknya nggak ada di sini, agak bingung tuh. Gue apa ini, gue sakit apa? Di dokter ini beda, dokter ini gitu. Dulu maksudnya oh lambung. Nah, pas gitu dokternya coba deh lu olahraga enggak. Coba dia olahraga. Ya. Alhamdulillah lah. Oh, triggernya tuh oke. Pernah waktu dulu pas gue sakit itu di waktu gue kerja di World Bank. World Bank Dunia. Oh set, ternyata ya. Itu. Spill juga itu. Sebenarnya gue kasih cerita ya ini. Oke. Mungkin jarang sarapan. Ya. Mungkin juga ya kena naik motor kan waktu kalau udah ke desa kan kayak keliling World Bank dulu kan kayak ngasih duit ke masyarakat. Misalnya di desa ini dapat nih sumbangan untuk bikin sanitasi. Dulu tuh buat tentang sanitasi lingkungan yang air bersih. Ike. Dulu tuh gue dapetnya di daerah arah Cikande ke sana deh. Oh iya. Jauh banget pokoknya dari sana gue naik mobil pasti telat dong. Naik Akhirnya pakai motor mungkin. Survei ke sana. Nah, survei ngeliat kerjaan yang udah maksudnya kita sepakati dengan masyarakat di situ kan. Sama camat, lebih ke lurah sih dulu. Lurah RT RW mungkin ya. Jadi gue itu mungkin sering naik motor dan perut kosong ya. Yes. Itu pas malam tuh gue nggak bisa gerak tuh. Oh iya lagi-lagi Sakit. mah begitu ya. Nah, mah mungkin gitu. Nah, kata dokter ini mah. Kan capek ya. Akhirnya gue 2015 ini 2016 hilang tuh penyakit. Iya, dengan olahraga itu. Keren. Berarti ya warga pojok yang keluhannya sakit mah gitu ya, good gitu. Nah, boleh tips dari Ko Rudi ini diterapkan atau diimplementasikan itu betul, dengan olahraga. Mau itu lari, mau itu angkat beban, ya mungkin yang penting olahraga, gerak. Yang penting Ya, gerak. seperti Itu gerak. Oke, itu mungkin trigger dari Ko Rudi. Tapi tadi ada yang menarik sebetulnya, Apa Mak. tuh? Cuman nggak mau kayaknya nih. Katanya lari dari kenyataan sebetulnya, Mak. Poinnya itu. Enggak, dulu sih enggak cerita lagi juga. Nggak apa-apa gitu kan. Dibongkar lagi gua di sini. Sebenarnya nggak banyak orang tahu sih. Iya. Maksudnya gini, dulu tuh kayak dibilang stres mungkin ya. Oh, Gue tentang kerjaan sih sebenarnya dulu tuh. Buset. Gue udah berharap banget di posisi ini. Gue udah maksudnya tes final, tiba-tiba gue gugur. sama orang dalam, Bah. Nggak tahu Nggak deh. Itu mau alam lah itu Iya, ya iya, dulu oke. di salah satu maskapai penerbangan lah istilahnya Oke, kayak gitu. ha. Pas ending terakhir gue udah ngelepas kerjaan yang itu demi yang ini istilah kayak Oke. gitu tuh. Loss lah, lepas. Siapa yang nggak stres? Semua stres sih. Udah ekspektasi kita kan udah semua ke sono. Betul. Akhirnya
mungkin orang kena kecewa gagal itu mungkin kebanyakan orang mungkin ngerem di rumah kali ya kebanyakan. Dan mikirnya apa frustasi gitu frustasi mungkin, gitu. ya, mungkin ya. Akhirnya gue lari akhirnya. Dan Untuk nyambung apa namanya, untuk meninggalkan kesan-kesan negatif ya. itu ada Supaya maksudnya fresh. di sisi lain yang tadi yang gue world bank sakit mah itu di sisi lain yang itu behindnya lah istilahnya kayak gitu. Behind the scene. Behind the scene perjalanan dari Korudi Iya. berlari. Ternyata itu lari dari kenyataan, memang nyata adanya Nyata seperti itu. adanya. Oke. Nah, Korudi kan tadi di maskapai tentunya ada hubungannya dengan dulu Korudi katanya pernah menjadi Kang Nong katanya ya. Waduh, Iya dong, kan di maskapai ini rata-rata enggak dari mana ini gosipnya? dari langit. Dari Kita mana? banyak pembisiknya. Udah Banyak pembisiknya Di sini gitu. banyak paparajinya ya. Ya. Ini nih 1 2 3 nih. Wartawan semua. Kayaknya ngeliat biodata gue dulu nih. Bisa jadi. Ya sih sempet dulu tuh kayak ikut ajang-ajangan lah istilahnya Iya, ya. ajang-ajangan. Ajang-ajangan apa ajang nih? Ajang lah itu keren loh. Iya, Orang ajang. itu keren. Padahal sih kayak duta pariwisata itu pernah. Mm-mm. Kalau di Bantennya masuk finalis sih. Kalau yang pas kabupaten tuh masuk di juara favorit dulu. Mm-mm. Tapi Masih dulu kabupaten ya. Dulu masih kabupaten. Masih kabupaten katanya belum kota Serang. Tepuk tangan dong warga pojok, keren. Makanya berani itu tadi tuh ngelamar ke maskapai. Ternyata ada memang modalnya. Ya ke situnya ya modal public speaking juga kali Iya, ya. betul. Ke situ tuh istilahnya kayak gitu sih. Oke lah, Dulu itu dulu. Jangan dikopes lah. nggak usah. Tapi memang seru gak sih? Jadi Kang Nong? Seru. Seru ya? Seru banget. Maksudnya banyak ilmu. Maksudnya gini nih. Jomblang nih. Heeh. Sempet juga dulu tuh jadi kebuka lagi nih gue. Ya nggak apa-apa, emang ini ajang buka-bukaan. Pintar banget mancingnya ini. Dulu tuh pernah jadi apa sih bilangnya pembicara tuh apa ya? Pemateri ya. Pemateri. Kayak di duta kampus. Buset. Salah satu kampus swasta terbesar lah di Serang mungkin ya. Unsera ya. Nah, Oke. ini disebutin. Yang terkenal dutanya di Unsera. Ya, iya, dulu pernah tuh pemateri 2 sampai 3 tahun lah mungkin ya. Mhm. Sempat menjadi juri-juri juga Keren, pernah keren. sih di situ. Maksudnya pengalaman yang dulu-dulu Ternyata maksudnya kepake ya. kepake Keren. masih di situ. Waktu ya hampir berapa generasi ya? Artinya sering dilibatkan ketika Iya, iya. ada kegiatan Heeh. duta Nah, ajang nah, seperti betul. itu. Alhamdulillah Pokoknya ya, isinya alhamdulillah. jomplang banget dulu sama sekarang. Makanya pernah gue tulis di status di IG itu, lu kalau mencari gue yang dulu yang sekarang nggak akan ketemu. Buset. Hilang sudah. Maksudnya, tapi gue nggak ngilangin. Iya. Itu jejak gue. Maksudnya, Iya, iya. kalau lu nyari Portofolio gue, diri ya. betul. Aha. Kalau lu sekarang nyari gue yang dulu, nggak akan ketemu. Mhm. Ya maksudnya gue sekarang ini ya gue hobi lari, udah. Oke, gitu. Siap. Warga pojok tepuk tangan dulu dong. Asik. Nah, tadi udah ngomongin pengalaman, kemudian beberapa apa step mungkin ya yang Betul. telah dilalui. Hmm. Nah, kira-kira untuk SRC ada event terdekat gak sih? Ini balik lagi ke SRC nih. Oke. Event yang sudah sih kemarin barusan tuh, Apa tuh? yang asosiasi APKI ya, Apa itu? yang kemarin di KP3B kan event tuh. Oh, Barusan tanggal lari 2 juga ya? Iya. Lari lah. Minggu kemarin Cuma tanggal lari, 23. Oke. Itu lumayan tuh dia APKI Banten naungannya. Jadi bikin acara fun run 5 kilo yang baru kan kemarin, baru seminggu. Belum seminggu dong. Ini apa? Selasa. Minggu, Senin, 2 hari yang lalu. 3 Hari Minggu, Pak? Nah, Enggak pegal-pegal sekarang. enggak sih. Oh, keren. Jadi peser sih. Ada peser. Jadi Oh, oke, membimbing yang lari. Maksudnya gini, itu event yang sudah dilalui dengan mepet, mereka berhasil banget ngumpulin 500 pelari loh. Tuh, keren. Dengan jangka waktu itu cuma 2 minggu sampai 3 minggu deh. Tapi mereka salut banget gue sama penyelenggara. Rindu, APKI mungkin itu rindu ya. lari ya. Dinas Ketenagakerjaan sih sebenarnya dan Semigrasi Banten ya. Oke. Nah, kalau event terdekatnya? Yang pasti kita Yang nyambut bulan SRC-nya puasa sih ya. yang mungkin SRC yang megang langsung mungkin ya. Pasti kita collab, kebanyakan Collab, rata-rata kolaborasi. Untuk bulan puasa ini kita tetap lari. Kalau mau gabung nih, warga pojok ya. Warga pojok. Warga pojok yang mau gabung puasa-puasa kita ngapain sih? Habis sambil ngabuburit mending lari sama SRC. Nanti batal. Enggak, Enggak ya? kita udah rutin loh. Sejak SRC berdiri, bulan puasa tuh kita nggak pernah libur. Tapi khusus di hari Minggu ya. Namanya lari Minggu sore. Ngabuburit tapi ya Ya, temanya. jadi kita lari itu start tuh menjelang bulan puasa. Menjelang buka puasa. Setelah biasa jam 5 lah
setengah 6, nanti pas finish di alun-alun cuma 5 kilo finish di alun-alun, baru kita tuh udah rutinitas sih setiap bulan puasa kita ngadain lari minggu sore sambil ngebaburit. Jadi member itu nanti bawa takjil masing-masing. Oh, Jadi akhirnya setelah buka bareng finish, lah. nah setelah finish kita saling itu tuh, ini punya gue, punya gue. Jadi kita Itu kebersamaan. Banten banget loh. Nah, Banten banget itu. nah ya kebersamaan tuh kalau sebelum puasanya kan munggahan ya. Kita juga ngadain tuh kemarin. Set. 2 kali munggahannya. Keren ya. Nah pas puasanya itu ya tadi tuh kita menjalin hubungan emosional antar member. Kan masa iya saling member nggak pada kenal? Oh, iya dong. Itu kan? Tapi kok Rudi apal semua 250? Apal. Apal. Namanya semuanya. Datang Zen. saya apal. Buset dah. Coba satu, sebutin tantangan nih, 10 aja deh. 10 aja tantangan, membernya siapa? 10. 10. Dikit amat. Ayo udah 20 deh, ayo. 20. Gue ya, serius. Seriusan. Seriusan. Tulis gak? Di sini aja sebutin langsung. Ditantang nih. Sebutin ya. Iya, sebagai founder yang baik. Gue ditantang nih sama warga pojok. Eh. Sebutin 10. 10 apa berapa? 20 nambahin member tadi ditantang. SRC. Memvalidasi nih. Iya, memvalidasi. Gue sendiri sebut gak nih? Jangan, Oh. kan foundernya. Sopik, Lanjut. Bu Asna, Ya, Bu Dewi, lanjut. Amel, Lanjut. Yola, Ya. Sopik. Sopik Oke. udah belum? Udah Sopik. Kiki, Kiki 6, Yoda, 7, Darul, 8, Yoga, 9, Yogi, 10, Pani, 11, Rizky, 12, Yupi, 13, Sahwa, 14, terus Sinta, 15. Pani. Udah, Pani. Pani udah. Ayo ke 16 apa? Pani udah. Pani Udah, Pani. Seriusan. Di sini. Siapa lagi? Gita Oke, belum. Gita. Belum. Gita, ini siapa li? Aduh. Gua ditodong gini ngapain datang? Ngapain? Gita udah. Udah, 4 lagi nih, tanggung nih. Oh. Gua ngeblank. Oke, warga pojok. Kami tidak mau ya. Padahal banyak nih sumpah. Artinya banyak. memang seorang founder ini bertanggung jawab terhadap membernya, keren-keren. Tapi kalau lihat wajahnya kenal dong. Kenal maksudnya. Seperti itu. Nih kalangan member dari mana aja sih backgroundnya? Backgroundnya? Rupa-rupanya. Rupa-rupa warnanya? Iya, pokoknya pelangi-pelangi ya. Oke. Rupa-rupa warnanya, ada merah hijau. Misalkan dari pelajar, oke. Pelajar ada banyak dari SMP deh, kayaknya ada deh. Mulai. SMP. Tercilik. Iya, terkecil. SMP ada. Oke. Terus mahasiswa. Mahasiswa. Pelajar kan? Yang Pelajar. satu pelajar. Mahasiswa itu pelajar nggak? Pelajar. Oke. Terpelajar. Terpelajar. Ibu rumah tangga. Oke. Pekerja swasta. Exmood. Iya, Eksekutif bos-bos muda. swasta kan ada. Ya. Anggota Polri. Anggota Polri, TNI. Iya. Oke, semua lapisan ternyata warga pojok ada. tergabung di SRC. Jadi tunggu apa lagi warga pojok yang ingin bergabung ya tinggal datang aja kalau alun gitu. Betul, iya. Datang kalau alun, tapi kalau untuk menjadi member ya ada syarat khusus sebetulnya. Tapi member itu yang maksud member banget. Maksudnya kalau untuk cuma datang doang ya. Ya nggak apa-apa. Kalau saya nih misalkan mau lari nih, boleh? Boleh ya. Boleh. Nggak pakai seragam SRC nggak apa-apa. Boleh. Oke. Nah, ini ya, coba tolong. Belum Apa saya tuh? lihat. Oke, tanggapan dari pemerintah mengenai SRC nih. Bagaimana? Support ya sih? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Karena kita juga maksudnya siapapun pemimpinnya, kita dukung kan. Oke. Kita dukung pokoknya siapapun pemimpinnya, mau yang baru mau yang lama, pasti kita dukung. Dan alhamdulillah SRC itu dari pemimpin-pemimpin sebelumnya kita selalu dekat. Dari Maksudnya zamannya Pak Jaman. Zamannya Pak Jaman. Bukan masih ngedekat gitu enggak. Artinya artinya kita tuh apa sih kalau kita ketemu sama pejabat itu namanya? silaturahmi, Bukan apa sih namanya? meet and greet, Bibu. Otomatis. audiensi. Nah itu kita kadang misalnya nih ada wali kota kan baru nih, kadang kita adain audiensi, kebetulan kan member kita ada yang berkecimpung di situ kan. Oh iya. Yuk kita kenalin tuh SRC kalau di kota Serang tuh ada wadah untuk generasi muda yang positif. Maksudnya enggak sekedar nongkrong-nongkrong, tapi kita mewadahin untuk hidup sehat dengan positif yang kita tonjolkan misalnya gitu kan. Ini loh SRC. Kita sering kok audiensi ke pemerintah gitu. Siap. Untuk secara langsung memperkenalkan Legitimasi ya. Gitu SRC Sebagai apa ya namanya? Kita dekat dengan pemerintah pun support dengan Nah, kita iya, seperti itu. gitu. Oke, baik warga pojok. Saya akan nanya ke Ko Rudi,
apa yang ada di tasnya yang wajib? Tas Yang wajib gue. di tas. Tas gue. Iya, sebagai pelari. Dompet lah. Tadi saya lihat pisang soalnya. Saya lihat pisang tadi. Emang wajib itu pisang tuh? Kalau mau lari, Iya. kalau mau jarak jauh sih. Kalau mau jarak jauh tuh pasti ada. Pasti gue bawa kayak gel untuk Lu tuh di gel? minum. Apa tuh? Kayak energi gel. Energi gel. Oh iya sekarang ada ya. Ada yang merek terbaru aja kayak G-Spot itu juga bagus itu sama yang lainnya. Strap itu juga bagus. Itu menunjang untuk kita kalau mau lari jarak jauh, pasti gue harus ada itu. Penunda lapar ya? Apa sih? Penunda lapar juga. Nambah energi. Menambah energi. Kan Itu bukan masuk dari nggak berbahaya kan? Enggak. Oke. Itu kan terbuat dari Doping ya? no doping. Itu kan terbuat dari kayak buah-buahan kayak gitu-gitu tuh. Ekstrak. Nah, betul. Oke. Tapi kalau pisang memang ada aja ya. Soalnya pelari itu rata-rata. Kenapa kok- pisang? Iya, kenapa pisang? Ayo ada yang tahu? Mungkin cepat dicerna. Nah, Buset. Bener. Kali ini gue bener. betul. Kenapa pisang? Kebanyakan karena yang dilihat ya, buah kan banyak. Tapi kenapa harus pisang? Ya kan karena lebih cepat dicerna oleh tubuh, diserap lah istilahnya oleh Iya. tubuh. Jadi zat dan yang ada di pisang itu cepat diterima tubuh. Maksudnya Oke. dengan proses mungkin nggak lama sama buah yang lain. Siap. Oke. Nah, dari tadi saya udah ngobrol sama Ko Rudi mengenai lari, kemudian pengalamannya, dan juga mungkin ada tips buat warga pojok sebelum menuju closing nih kita. Kita mau closing nih bentar lagi. Oh, bentar. Pengennya mah 2 jam sih. Kayaknya baru 30 menit belum deh. Gak kerasa memang kalau Iya, kita ngobrol itu. Iya. Paling tinggal gue sampai ini pakai Nanti kalau agak lama aib-aib keluar tuh. 2 jam aja. 2 jam aja udah keluar gibah kan. Oke, Mas. Ko Rudi, mungkin warga pojok butuh tips khusus dari Ko Rudi gitu. Oke. Hidup sehat atau pokoknya hal-hal yang positif lah Oke. dari Ko Rudi. Halo warga pojok semuanya. Yes. Tidak ada kata telat untuk gerak, terutama olahraga. Tidak ada kata telat. Umur gue segini telat, nggak ada telat. Yuk kita gerak bareng bersama. Kalau mau gabung dengan SRC, tinggal datang langsung aja. Tidak ada syarat khusus, tinggal datang aja di setiap minggu pagi di alun-alun Kota Serang jam 6 pagi. Tidak ada syarat khusus. Kalau mau gabung aja. Yang tadi dibilang hostnya itu yang untuk khusus. Kalau untuk cuman gabung dan tidak masuk ke dalam, ya monggo aja. SRC terbuka kok untuk umum, siapapun boleh gabung. Oke, ini mah khusus buat saya. Apa tuh? Bisa kecilin perut gak untuk lari? Bisa. Buset. Nah, Kuncinya gerak. kuncinya gerak. Dan Oke. itu apa? Pola makan. Oh iya sih, kalau pola makan Kadang yang nggak jadi closing ini mah ngebahas pola makan. nggak apa-apa. Ini mah cuman warning doang. Ada 3 yang gua baca sih di artikel itu, emang bener ada Sesuai 3. pengalaman juga deh ya. Pengalaman juga. Kalau lu makan lu banyak tapi lu nggak gerak akan gemuk. Kalau lu makan lu seimbang dengan gerak lu kan ideal. Oke, Kalau lu masih gerak lu banyak, makan lu dikurangin. kurus. Oke, artinya apa yang dimakan ini tidak terolah mungkin ya. Jadi Betul. menumpuk seperti itu. Kadang kan orang gini, nyalahin yang jadi kambing hitam kan kadang nasi. Iya, nasi. Betul nggak sih? Nasi, Gula, nasi. Padahal lemak. nasi itu maksudnya kita butuh loh. Karbo itu, Betul. gula itu sebenarnya butuh banget tubuh untuk tenaga. Yang salah itu, lu habis makan tapi lu nggak gerak. Rebahan. Langsung tidur. Numpuk lah itu. Itu sih masalahnya. Iya, kayaknya tapi ini memang faktanya seperti itu. Oke, baik warga pojok, tadi tips and trick anjay. Tips dari Ko Rudi untuk hidup sehat. Gerak, makan tidak berlebihan. Yang penting makan banyak tapi geraknya harus banyak juga seperti itu. Artinya seimbang lah seperti itu Betul. agar menjadi tubuh yang ideal dan pikiran yang fresh dan selalu positif seperti itu. Oke, baik Ko Rudi, hatur nuhun ya. Kita udah ngobrol banyak. Nanti tadi udah di-spill juga bila mana ingin bergabung ya datang aja nanti ke alun-alun, gabung sama SRC. Jangan malu-malu, datang aja. Deket-deket SKSD juga nggak apa-apa. SKSD tahu kan? Tahu. Apa? Dekat. So kenal so dekat. Oh iya benar. Itu bahasa lama. Oke, baik warga pojok. Bertemu kembali nanti di episode selanjutnya. See you. Bye-bye.